Nah, teman-teman, kali ini Cisueni lagi mau kasih giveaway nih buat teman-teman ya. Cisueni akan membaca ya foto kamu. Cisueni akan memilih 5 foto dan dari 5 itu akan dipilih satu yang beruntung untuk mendapatkan hadiah gelang 7 cakra dari Cisueni. Halo para sahabatku, kembali bersama Cisueni hari ini. Cisueni udah agak lama ya nggak bikin video ya. Ya kebetulan memang lagi agak sibuk banget ya teman-teman, karena lagi banyak pesanan gelang. Sama juga ada beberapa mandala. Minggu ini aja udah mengerjakan mandala 3 sekaligus. Dan salah satu mandala yang Cisueni bikin akan dikirim ke untuk offering kepada Dalai Lama. Aduh, senang banget deh. Nah, teman-teman, hari ini Cisueni mau cerita sama kamu bagaimana caranya Cisueni bisa mengecek batu apa yang kamu butuhkan dan batu apa yang bisa membantu cakra kamu bisa lebih balance lagi. Ya, ada beberapa metode yang bisa aku lakukan untuk membantu seseorang. Tapi teman-teman, memang kadang-kadang ada orang yang ketemu sama Cisueni memang karena dia cuman hanya mau ngecek cakranya mana yang balance, mana yang tidak. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang ketemu sama Cisueni cuman karena dia mau bikin batu aja atau batu gelang gitu ya, teman-teman ya. Atau dia memang pilih mau batu yang cocok buat dia itu apa gitu loh, Ci. Biasanya suka begitu nanyanya. Nah, ada juga yang mereka memang mau bikin batu untuk kasih hadiah ke orang. Nah, ada beberapa tipe ini, semuanya bisa dicek cakranya apa yang dibutuhkan seseorang itu, ya. Ada beberapa batu yang mempunyai energi yang atau positifnya tuh kuat banget. Terutama batu yang biasanya terletak di daerah luar atau yang terjemur sama sinar mataharinya kuat banget. Atau dia terletak di tempat yang pusaran energinya kuat banget. Nah, energi batu yang sifatnya yang ini manfaatnya adalah biasanya itu kalau yang pakai bisa tambah semangat, tambah kuat karakternya, tambah berpikiran positif, dan tambah berapi-api. Nah, kalau misalnya seseorang yang energinya sudah emosional, terutama apalagi yang golongan darahnya O ya, itu bisa membuat seseorang tuh jadi tambah nggak bisa mengendalikan amarahnya gitu loh teman-teman. Tapi ada juga beberapa batu yang sifatnya itu tuh adalah yin-nya lebih tinggi. Yin itu berarti negatif ya. Nah, kalau yin-nya lebih tinggi bukan berarti itu jadi batu yang jelek ya, energinya bukan. Tapi kalau yin-nya lebih tinggi berarti dia sifatnya lebih lembut. Ya teman-teman. Nah, biasanya batu-batu yang sifatnya lebih lembut itu lebih banyak di daerah-daerah yang tidak terkena sinar matahari, atau kadang-kadang dia di bawah air ya. Nah, itu biasanya sifat batunya itu menenangkan, mendinginkan, membuat kita itu tuh lebih kayak aware ya, lebih sadar gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang batu yang sifatnya netral ya, ada sangat balancing. Misalnya biasanya batu-batu itu yang memang dia bisa mengattract beberapa unsur teman-teman ya. Unsur kayak logam, tanah, api, udara, itu semuanya itu tuh lengkap di batu itu. Sehingga sifat batu itu biasanya dia bisa membantu atau menetralisir ruangan yang misalnya ruangan yang ada energi negatif, atau seseorang yang memang terkena energi negatif juga ya. Jadi batu itu jenisnya banyak sekali teman-teman, sifat-sifatnya, dan jangan sampai kita salah pakai
ya. Karena kalau kita salah pakai, otomatis itu akan mendorong energi kita jadi berlipat ganda, teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu sudah sifatnya emosional, yang temperamennya itu adalah sangat aktif ya, teman-teman ya. Kalau kamu pakai batu yang sifat yangnya kuat, otomatis kamu juga akan lebih emosional gitu loh, teman-teman. Nah, itulah kenapa perlu dikonsultasikan batu apa yang cocok buat seseorang. Dan juga kadang-kadang saya ketemu klien juga batu yang dia lihat dari warna apa yang dia sukai, atau kadang-kadang dicocokkan dengan bulan lahirnya. Nah, kalau ini pendapat pribadi saya ya, silakan koreksi komen di bawah kalau salah. Saya menerima kok, open mind semua pendapat. Tapi ini menurut pribadi saya sendiri. Kalau batu berdasarkan bulan lahir atau batu berdasarkan warna ya, itu nggak semuanya. Misalnya orang lahir di bulan September misalnya, itu nggak semuanya itu orang yang lahir bulan September itu tuh karakternya sama, teman-teman. Jadi itu nggak bisa jadi patokan. Misalnya batu bulan September apa ya? Aku agak lupa juga ya. Tapi yang pasti nggak bisa menjadi patokan ya. Batu misal, oh aku bulan ini lahirnya bulan ini cocoknya pakai ametis. Nggak semua orang lahir di bulan itu bisa cocok pakai ametis, karena seseorang itu kan dilahirkan dengan orang tua yang berbeda-beda, punya fingerprint yang berbeda. Ketika fingerprintnya beda, otomatis karakternya, soulnya juga beda dong ya. Nah, kalau sudah beda seperti itu, otomatis energinya juga beda. Jadi nggak semua orang lahir di bulan yang sama cocok pakai batu yang sama ya. Itu menurut pendapat pribadiku. Tapi sebelum lebih lanjut, kamu harus subscribe dulu dan bunyiin loncengnya di YouTube-nya Cisuyeni supaya kamu selalu dapat update video terbaru kalau kamu rasa video ini bermanfaat buat kamu ya. Jadi silakan di subscribe dan jangan lupa follow Instagramnya Cisuyeni juga, oke? Jadi gini teman-teman, untuk kita bisa mengetahui batu apa yang kamu butuhkan untuk cakra kamu, biasanya kalau ketemu langsung atau tatap langsung itu yang paling enak, karena keakuratannya itu bisa mendekati sampai 90%. Ini Cisuyeni akan cerita sebuah contoh kasus. Kita sebut namanya Bapak A ya. Bapak A ini ketemu sama saya waktu itu gara-gara rekomendasi dari salah satu klien juga ya. Nah, beliau ini, Bapak A ini posisinya sudah sangat tinggi di satu instansi pemerintah ya, dan dia itu punya masalah. Waktu dia panggil saya datang, dia mau konsultasi karena waktu itu dia punya masalah. Nggak tahu gimana, tiba-tiba ruangannya yang rapi, bersih banget, tiba-tiba itu berantakan dan ditaburin ada satu bubuk putih gitu loh. Berantakan banget tuh enggak ya teman-teman. Cuman anehnya di ruangan tuh banyak banget bubuk putih. Bubuk putihnya tuh kayak tepung beras gitu loh teman-teman ya. Bukan bedak yang ringan banget, tapi dia kayak tepung beras yang agak berat gitu loh bubuk putihnya. Nah, waktu itu saya ke sana ketemu sama beliau dan saya langsung cek cakra Bapak A ini. Di situ akhirnya ketahuan Bapak A ini cakra ketujuhnya lagi ngedrop ya, nggak balance. Itu menandakan bahwa beliau saat ini lagi ada energi negatif yang lagi mengganggu, mencoba mengganggu pikiran Bapak ini. Setelah itu dicek lebih lanjut, ketika Bapak ini bertanya, energi apa Cieni? Nah, seseorang kalau nanyanya, dia pengen tahu, nanyanya lebih lanjut, saya juga ceknya enak teman-teman, bisa lebih jauh lagi. Tapi kalau seseorang takut dicek, biasanya energinya juga nggak bisa bekerja terlalu jauh. Nah, Bapak ini bertanya, siapa yang mengganggu? Ini energi apa? Pas ditelusuri lebih lanjut lagi, ternyata Bapak A ini
ada yang naksir, teman-teman. Dia ditaburin bubuk putih itu supaya pikiran dia terganggu dan suka sama seseorang gitu loh. Nah, pertanyaannya siapa orang ini? Kenapa dia bisa menaburkan bubuk itu? Dan kebetulan waktu ini kejadiannya nggak sekarang yang udah banyak banget CCTV ya. Mas, kejadiannya tuh udah sekitar 7 tahun yang lalu ya. Nah, kebetulan di ruangan dia itu tuh nggak ada CCTV gitu loh. Nah, yang masuk ke ruangan bapak itu banyak, tapi di ruangan bapak A ini nggak ada CCTV. Tapi di depan pintu masuknya banyak, yang masuk siapa aja itu ketahuan ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang masuk ke ruangannya waktu dia lagi nggak ada di tempat. Karena memang sehari sebelumnya bapak A ini memang lagi cuti ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Akhirnya saya bilang, Pak, karena bapak lagi terganggu cakra ketujuhnya dan ini orang lagi berniat mengganggu pikiran bapak, alangkah baiknya coba bapak pakai aja batu. Waktu itu saya masih ingat banget, batu yang saya rekomendasi itu adalah batu red garnet dan saya pasangin dengan Z-beads juga ya. Nah, waktu itu saya ada bilang kalau nanti setelah gelangnya udah jadi, kalau nanti bapak pakai hitungannya kira-kira 7 sampai 10 hari deh Pak. Mudah-mudahan nanti bapak bisa melihat bagaimana cara energi ini akan menyelesaikan masalah bapak. Ya, nanti akan ketahuan. Kalau nanti ketahuan, diikutin aja flow-nya Pak ya. Oke. Setelah dia dapat gelangnya dari saya, terus dia pakai dong, ya kan? Habis dia pakai, kalau nggak salah nggak lama deh, ya, 5 hari atau 3 hari, saya agak lupa juga karena kejadian ini udah cukup lama ya. Dan bapak ini sampai sekarang masih tetap keep in touch sama saya gitu loh. Ini nanti minggu depan saya masih mau mampir ke tempat kantor beliau. Nah, sekitar 5 hari kemudian, tiba-tiba istrinya dapat WhatsApp, bukan WhatsApp, SMS, ya, SMS dari seseorang, ya, dia menyatakan bahwa suami kamu tuh begini, suami kamu tuh selingkuh, saya itu selingkuhannya, kamu itu cerai sih sama suami kamu, kamu nggak tahu sih, kalau saya tuh udah dapat anak lah segala macam kayak gitulah. Intinya istrinya itu tuh diancem-ancem gitu loh. Nah, istrinya ini marah dong akhirnya. Loh kok kayak gitu loh. Langsung curiga sama bapak A ini, suaminya. Terus akhirnya bapak A ini karena dia salah satu orang yang pangkatnya cukup lumayan ya teman-teman ya. Jadi dia melihat SMS itu langsung dicatat nomor teleponnya. Nah, dia suruh seseorang untuk mengecek ya di mana orang ini melakukan SMS ini. Nah, teman-teman, asal teman-teman mau tahu ya, kita kan kalau di top telepon kita kan suka ada SIM card ya teman-teman ya. SIM card ini yang bisa justru beberapa orang tertentu, salah satunya kepolisian ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tahu aja nomornya, meskipun kartu itu sudah kita cabut dari HP kita, kita main taruh aja nih, ya dimanapun kita berada kita taruh. Tempat kamu menaruh kartu itu ketahuan loh, teman-teman. Oh, kamu lagi ada di kartunya, bukan kamunya ya. Kartunya itu disimpan di mana, ya. Jadi ceritanya Bapak A ini minta orang cek kondisi kartu SIM card ini ada di mana. Ternyata ketahuan kartu itu alamatnya ada di gedung yang sama tempat dia bekerja. Nah loh, berarti ketika dicek itu bener dong. Berarti yang mengganggu ini adalah karyawannya sendiri, ya. Jadi gak lama kemudian tiba-tiba itu kan 5 hari. Bapak A-nya sudah tahu dong. Oh iya. Ternyata benar, itu karyawan dia. Cuman dia masih belum bisa menduga nih orangnya, perempuannya yang mana gitu loh. Karena jelas dong yang ngeganggu itu perempuan kan. Dan memang dari beberapa orang yang keluar masuk itu, kalau nggak salah ada 3 atau 4 perempuan, saya agak lupa juga ya.
dia nggak bisa tentuin perempuannya yang mana gitu loh ya, yang si A, si B atau si C. Seminggu kemudian salah satu dari perempuan itu yang masuk ke ruangannya itu akhirnya dapat surat instruksi untuk pemindahan ya, pemindahan tempat kerja. Dan itu bukan bapak ini yang pindahin, bukan bapak A, tapi memang itu langsung dari pusat loh teman-teman. Ajaib kan ya teman-teman ya. Jadi secara nggak langsung energi dari gelang ini yang sudah membantu bapak A membereskan semua masalah dia. Dan kenapa itu bisa terjadi? Satu, bapak ini karena sangat rajin berdoa, teman-teman. Kebetulan bapak ini Kristen, ya. Jadi saya juga selain saya kasih gelang, saya juga ngajarin dia beberapa metode melakukan doa jam berapa supaya dia bisa membreakdown semua energi yang dikirimkan kepada dirinya. Ya, dan udah gitu bapak ini memang orangnya sangat rajin ibadah, dan selain itu dia sangat rajin membantu orang, teman-teman. Ya pokoknya bapak ini terkenal banget memang kebaikan hatinya, ya. Makanya mungkin gara-gara terus orangnya ganteng lagi, ya, badannya bagus. Jadi makanya itu cewek jadi suka ya sama bapak ini, meskipun bapak ini udah berkeluarga, udah punya anak gede-gede loh padahal, ya. Nah itu kalau kita bisa ketemu langsung ya teman-teman, itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Terus yang kedua, cara metode yang kedua biasanya yang paling sering ya dilakukan sama klien-klien aku yang suka bikin gelang ya. Biasanya yang cara kedua ini memang orangnya memang berniat memang dia mau beli gelang, biasanya seperti itu. Nah dengan foto teman-teman ya, biasanya orangnya WhatsApp ke Cisuyeni, terus habis itu kasih lihat fotonya. Nah kalau yang kedua ini adalah dengan melalui foto, teman-teman. Cisuyeni dengan foto bisa melihat karakter seseorang dan dia butuhnya batu apa. Tapi bukan dari lihat fotonya aku bisa mengetahui sesuatu. Biasanya ketika lihat foto kita hanya bisa tahu karakter seseorang aja. Ya, biasanya itu yang aku ketahui. Tapi waktu proses membuat desainnya, proses membuat sebuah gelangnya itu loh teman-teman, itu biasanya ada beberapa kejadian yang membuat aku tahu lebih dalam lagi tentang energi seseorang yang mau bikin batu itu sama saya. Misalnya kita sebutlah ada satu cewek namanya si B ya. Cewek ini dia menghubungin aku karena dia bener-bener pengen bikin batu ya. Biasanya tipe yang kedua ini dengan melalui foto itu karena bener-bener dia sudah punya bayangan pengen punya gelang batu biasanya. Nah kadang dia bahkan sudah punya pilihan, tinggal dicocokin aja ke saya, aku cocok nggak Ci pakai batu ini, biasanya begitu. Nah kalau kasus kali ini adalah ketika dia pilih, dia minta saya rekomendasi, aku lihat fotonya, sepertinya dia orangnya tuh nggak confident orangnya ya, insecure-nya juga kuat banget ya. Jadi akhirnya aku membuatkan dia batu lapis, bukan lapis Juli, tiger eye ya, tiger eye. Aku bikinin dia tiger eye teman-teman. Nah karena waktu itu dia juga request untuk minta prosperity juga. Nah apa yang terjadi waktu itu, akhirnya ketika dibikin terjadilah beberapa proses yang membuat aku akhirnya paham bahwa ini orang cukup urgent untuk harus ditemui ya. Jadi waktu itu aku kontak dia lagi, aku tanya dia, kamu itu lagi deket sama cowok ya? Aku bilang gitu. Oh iya Ci, mau nikah malah. Oh udah mau nikah, berapa lama lagi? Kira-kira kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan lagi. Wah udah deket loh ya. Oke, gimana kalau kamu ketemu aja, kamu rumahnya di mana? Waktu itu dia ternyata rumahnya di Tangerang. Akhirnya bikinlah janji untuk ketemu, sekalian dia mau ambil gelangnya. Ya udah ketemulah dengan dia. Nah, waktu ketemu sama dia,
kita baca ulang dong cakranya, karena memang benar-benar waktu saya bikin itu urgent banget ya, urgent banget untuk bisa harus cek langsung cakranya. Dan ketika cek ternyata benar, cakra ketujuh juga yang ini kena bermasalah, dan cakra kelimanya juga bermasalah ya, nggak balance. Akhirnya setelah diusut punya usut, dicek punya cek, ternyata si B ini dia tuh ragu teman-teman, dia kayak takut menghadapi pernikahan itu. Dan dia kenal sama cowok ini baru 1 tahun, langsung dilamar. Kalau nggak salah baru 6 bulan gitu langsung dilamar. Karena dia juga ngerasa dia sudah cukup punya umur, jadi dia pengen nikahnya juga supaya lebih cepet. Tapi sambil berjalannya waktu, dia pacaran ya teman-teman, ternyata dia merasa nggak cocok gitu loh sama cowok ini. Terus ketika dikasih lihat fotonya ke saya, tuh saya cuma nanya hal yang sederhana banget sama si B ini. Saya cuma nanya, apakah kamu yakin kamu mau hidup seumur hidup sama cowok ini? Dia pikirnya lama banget teman-teman, sampai keluar air mata. Terus dia bilang gini, sebenarnya Ci, saya itu sudah ragu dari berapa bulan yang lalu. Terus apalagi makin belakangan ini, saya merasa ini cowok selingkuh. Nah lo, belum married aja udah selingkuh. Terus setelah dicek lebih lanjut, saya bilang sama dia, sepertinya ini cowok bukan selingkuh, tapi kayaknya dia pacaran sama seseorang yang tidak diizinkan sama keluarganya. Kamu itu justru pelariannya. Gak tahu gimana, akhirnya setelah ngobrol sama aku, cewek ini saya juga ajarin, si B saya ajarin dia, karena kebetulan dia agamanya sama, dia Buddhis juga, saya ajarin dia baca mantra segala macam. Akhirnya kira-kira berapa hari kemudian dia WhatsApp saya, dia memutuskan untuk putus sama cowok itu. Nah teman-teman, dalam hal case ini sebenarnya memang ujungnya juga ketemu ya, tapi saat pembuatan gelang itu saya berasa bahwa cakra ketujuhnya itu tuh kayak broken gitu loh teman-teman. Jadi dia memutuskan, terus solar plexusnya juga nggak bagus, dia memutuskan sebuah hal besar tapi dengan pikiran yang penuh dengan emosi teman-teman. Jadi ini adalah case yang kedua. Nah tipe yang ketiga itu adalah kalau seseorang dia pengen kasih kado ya sama temennya. Kadang kalau dikasih kado, apalagi misal seseorang yang pengen kasih kado cuman karena oh ini orang pernah bantuin aku, tapi dia nggak punya fotonya. Kadang-kadang kan ada aja orang yang nggak pasang foto ya di WhatsApp ya. Nah itu biasanya kita sudah namanya orang kasih kado, kita nggak punya fotonya ya, kita juga cuma tahu namanya aja biasanya. Atau bahkan kadang-kadang kita juga nggak tahu namanya siapa. Cuman pokoknya misalnya temenku, misalnya si C, dia, Ci, aku pengen bikinin kado buat temenku lagi mau ulang tahun misalnya. Nah biasanya aku kasih opsi ya, karena ada opsi 5 besar, 5 poin ya, 5 poin yang dia pilih mau opsi mana yang fokusnya mau apa. Misalnya fokusnya mau prosperity kah, kesehatan kah, relationship kah, mindful kah, maksudnya kayak spiritual kah gitu ya. Biasanya ada pilihan seperti itu. Nah nanti orang yang mau ngasih kado tuh dia akan pilih, oh kayaknya temanku butuh prosperity deh Ci misalnya. Atau memang orang yang kadang-kadang yang paling sering milihnya tuh yang paling aman, prosperity, kalau nggak kesehatan, biasanya begitu. Nah teman-teman sekali lagi ya, Cisuya ini kalau bisa tahu sesuatu bukan dari hanya cuma lihat foto atau lihat nama tapi dari proses pengerjaan gelang itu. Ketika proses pengerjaan gelang itu kita bisa mengetahui, oh ini orang problemnya ada di mana. Ambil contoh kayak kasus yang berikut ini. Jadi ada temanku si C, dia pesen gelang untuk temennya.
dan dia memilih prosperity. Nah, batu prosperity itu kan ada beberapa ada beberapa ya teman-teman ya. Ada yang harganya low budget, ada yang medium price, ada yang premium gitu ya. Nah, temanku ini kebetulan dia pilih yang medium ya. Dia pilih yang medium. Terus saya sudah langsung memilih dia batu waktu itu peridot. Aku masih ingat banget pilih peridot. Terus temanku cuma pesan begini, Cici, ini temanku dia butuh prosperity karena dia lagi pindah kerja di tempat yang baru, ya. Dan itu nggak dibilang tempat di mana, tempat barunya segala macam, pindah kerja aja tempat baru. Pas dibikin teman-teman, akhirnya aku bisa mengetahui. Aku bilang sama temanku si C ini, temenmu ini yang ulang tahun ini, dia punya luka batin yang besar sekali loh. Ya, jadi ini dia butuh banget ternyata peridot itu, dia fungsinya untuk membantu mengobati luka batin yang sudah lama dan membantu dia menyesuaikan diri di tempat yang baru. Kayaknya tempat yang baru ini juga bukan pekerjaannya aja ya, di perusahaan baru, tapi tempat yang baru itu maksudnya kayaknya dia tuh di satu tempat yang bener-bener baru. Bener loh teman-teman, ternyata ini orang lagi mau pindah ke negara mana gitu loh, dan dia memang punya masalah sama keluarganya, bahkan terancam mau bercerai, sehingga dia pergi ke negara lain supaya dia bisa hidup baru gitu loh teman-teman. Jadi batu itu cocok banget dong buat dirinya. Nah, sepanjang proses pembuatan itulah saya bisa mengetahui bahwa ini orang punya luka batin. Yang itu yang bisa menyebabkan batu ini bisa membantu dia untuk segera move on dari masalahnya. Nah, teman-teman, ya itu beberapa kasus dan cerita dari saya ya. Dan ini semuanya adalah pengalaman pribadi saya ya, teman-teman ya. Jadi boleh komen atau kasih saya insight kalau teman-teman rasa ada hal yang kurang dari ucapan saya juga. Tapi teman-teman, di balik itu semua ya, energi-energi batu yang paling kuat itu adalah personality kita ya teman-teman ya. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk menguatkan spiritual kita dengan kita banyak berdoa dan membaca hal-hal yang sifatnya positif yang meningkatkan kesadaran kita. Itu yang paling penting teman-teman ya. Terus yang kedua, kita juga sering melakukan perbuatan baik atau melakukan karma baik, menanam kebajikan, itu yang sangat membantu keberuntungan kita juga ya teman-teman ya. Jadi energi batu itu ibaratnya seperti kayak kalau kita kita lagi mau potong daging ya, kita mau potong daging, kita butuh pisau dong ya kan, untuk motong-motong ya kan. Nah, jadi itu fungsi dari energi batu. Bukan berarti ketika kita punya masalah 100% ini batu akan bantu kita. Kita yang harus butuh effortnya juga untuk melakukan sesuatu supaya kita bisa mengetahui hasilnya apa. Ambil contoh kayak case yang pertama ya. Bapak A itu sudah tahu dia itu lagi ada hal yang aneh ya terjadi di ruangan dia. Nah, dia melakukan sebuah tindakan dong dengan cara dia panggil orang yang merupakan karyawan dia juga untuk cari tahu. Intinya adalah dia ada usahanya gitu loh teman-teman, nggak cuma pasrah aja. Nah, atau ketika setelah dia pakai gelang itu, setidaknya ketika dia melihat istrinya diteror, dia langsung ambil tindakan untuk mencari tahu siapa yang neror itu. Dia nggak tunggu pasrah aja, biarin deh nanti waktu yang membuktikan siapa yang neror istriku. Nggak kayak gitu juga teman-teman, karena energi itu akan bekerja dengan baik kalau kita merespon. Ibarat kayak hukum bola salju teman-teman ya, ketika dia ngegelinding kecil banget. Nah, seperti itu juga energi batu itu tuh ketika sampai ke body kamu, dia pasti mulainya dari kecil, tapi bagaimana respon kamu terhadap
problemnya kamu, apakah misalnya kayak kamu dikasih batu prosperity, apakah kamu lebih giat dengan usaha kamu, apakah kamu lebih konsisten dengan apa yang ingin kamu kerjakan, sehingga itu akan mendorong kamu, mempush kamu untuk kamu supaya energinya itu akan berlipat-lipat, akan kegulung lebih gede lagi gitu loh teman-teman, sehingga keberuntungan pun dan rezeki pun akan mampir ke kamu ya. Jadi salah banget teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa, oh aku butuh prosperity. Oke. Ibaratnya kalau kayak kita mau buka sebuah restoran aja, kita buka restoran, kita masih butuh untuk promosi makanan kita butuh kreatif membuat menu kita. Nggak semena-mena ketika kita buka restoran, kita sudah punya makanan satu macam, terus kita duduk diam aja nunggu customer datang. Nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Jadi butuh effort kamu dan butuh konsistensi kamu juga untuk melakukan tindakan, dan percaya dengan energi itu semuanya itu adalah merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa atau semesta ini ya. Nah teman-teman, kali ini Ci Sueni lagi mau kasih giveaway nih buat teman-teman ya. Giveaway-nya apa? Ci Sueni akan membaca ya foto kamu. Ci Sueni akan memilih 5 foto ya untuk dibaca ya. Bagaimana caranya? Pertama, syarat yang pertama adalah follow Instagram Ci Sueni dulu ya. Ada 3 Instagram di bawah ini, silakan kamu follow dulu 3-3-nya ya. Setelah itu kamu DM Ci Sueni di Instagram utama Ci Sueni yang Sueni Song ya teman-teman. Foto kamu send foto kamu, dan kamu boleh minta dibacakan cakranya dan batu apa yang dibutuhkan ya. Setelah itu Ci Sueni akan live langsung ya, nanti di Instagram live langsung untuk membantu membaca foto kamu. Tapi teman-teman jangan lupa juga saat dibaca fotonya, nanti Ci Sueni juga tidak tunjukkan foto Anda, tapi Ci Sueni hanya menggunakan simbol nama kamu aja. Nanti akan aku kasih clue-nya saat kamu DM aku ya. So teman-teman, hadiahnya adalah 5 foto yang akan dibacakan sama Ci Sueni. Dan dari 5 itu akan dipilih 1 yang beruntung untuk mendapatkan hadiah gelang 7 cakra dari Ci Sueni. Tapi ongkos kirimnya ditanggung masing-masing ya. Oke teman-teman, sekian dari Ci Sueni. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau bermanfaat buat kamu, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa di komen ya, untuk bisa dapetin hadiahnya juga. Jangan lupa di komen ya teman-teman, untuk insight-nya atau untuk kamu maunya bahas apa sih, cakra apa sih dari Ci Sueni, atau mau bahas topik apa, silakan di komen di bawah ini. Nanti Ci Sueni akan membahas topik yang kamu inginkan. Oke, demikian dari Ci Sueni. Sampai ketemu lagi. See you, bye.